Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, weton Kamis Legi termasuk weton yang tampak ringan, manis dan menenangkan jika dilihat sepintas. Kamis adalah hari yang berada di bawah pengaruh Batara Guru, lambang kebijaksanaan pengayom, dan penuntun arah hidup, sementara Legi membawa unsur manis, halus penuh tenggang rasa, serta kecenderungan untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan apapun. Namun, para leluhur Jawa selalu menekankan bahwa apa yang tampak paling halus seringkali menyimpan gejolak paling dalam. Kamis Legi adalah contoh nyata dari falsafah ini. Di balik tutur katanya yang lembut, di balik sikapnya yang cenderung menenangkan suasana, tersembunyi batin yang kompleks, penuh lapisan perasaan, dan seringkali sulit dipahami bahkan oleh dirinya sendiri. Sejak lahir, orang dengan weton Kamis Legi membawa kepekaan rasa yang sangat kuat. Mereka peka terhadap perubahan suasana, peka terhadap nada bicara, peka terhadap bahasa tubuh, bahkan peka terhadap getaran batin orang di sekitarnya. Dalam primbon, kepekaan ini disebut rasa sejati, kemampuan untuk merasakan sebelum memahami secara logika. Keistimewaan ini membuat Kamis Legi mudah disukai, dipercaya, dan sering dijadikan tempat berkeluh kesah. Namun kelebihan ini sekaligus menjadi akar sisi gelap yang tumbuh perlahan. Karena terlalu peka, Kamis Legi mudah menyerap energi emosi orang lain. Kesedihan, kemarahan, dan beban orang lain sering mereka pikul tanpa sadar. Mereka jarang menolak, jarang berkata tidak, dan jarang mengungkapkan keberatan. Dalam jangka panjang, batin mereka menjadi wadah yang penuh, tetapi tidak pernah dikosongkan. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai kakehan ngempet, terlalu banyak menahan. Kamis Legi terbiasa menekan perasaan sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Mereka menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari, bukan dihadapi. Akibatnya, setiap kekecewaan tidak pernah benar-benar selesai, hanya disimpan rapi di sudut hati yang paling dalam. Sisi gelap Kamis Legi mulai tampak dari kebiasaan menyembunyikan perasaan asli. Mereka bisa tersenyum ketika hatinya sedang luka. Mereka bisa menenangkan orang lain saat dirinya sendiri sedang goyah. Dalam primbon ini disebut esem ing jaba, gera ing jero, tersenyum di luar, panas di dalam. Kondisi ini membuat Kamis Legi sering dianggap kuat, padahal sebenarnya mereka hanya terbiasa menahan. Lebih jauh, Kamis Legi memiliki kecenderungan tidak enakan yang berlebihan. Mereka sulit menolak permintaan, sulit menegur kesalahan, dan sulit mengungkapkan ketidaknyamanan. Dalam batin mereka sering berkata, "Ora apa-apa," padahal sesungguhnya ada perasaan terpaksa. Ketika kebiasaan ini berlangsung lama, muncul sisi gelap berupa rasa tertekan yang tidak diakui. Primbon kuno mengingatkan bahwa Kamis Legi sering mengalami konflik batin antara rasa dan logika. Secara logika mereka tahu sesuatu tidak adil, tetapi secara rasa mereka memilih diam. Pertentangan ini menciptakan kegelisahan yang terus berulang. Mereka sering memikirkan kembali kejadian masa lalu, membayangkan seandainya mereka berani berkata jujur, tetapi semua itu hanya berputar di dalam kepala. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah kecenderungan menyimpan dendam secara halus. Kamis Legi bukan tipe pendendam yang kasar atau penuh kebencian. Dendam mereka bersifat sunyi, dingin, dan pasif. Berlaga tidak membalak declare langsung, tetapi perlahan menarik diri, mengurangi perhatian, dan menjaga jarak emosional. Dalam primbon ini disebut adhem nanging ado, dingin namun menjauh. Kamis Legi juga memiliki potensi rasa superior batin yang tersembunyi. Karena sering menjadi tempat bergantung orang lain, mereka tanpa sadar merasa lebih mengerti, lebih dewasa atau lebih bijaksana. Ketika orang lain tidak mengikuti nasihatnya, Kamis Legi bisa merasa kecewa dan tidak dihargai. Rasa ini tidak diungkapkan, tetapi disimpan sebagai luka harga diri. Primbon menyebut sisi ini sebagai kebecikan sing kakehan, kebaikan yang berlebihan hingga berubah menjadi sumber penderitaan. Kamis Legi memberi tanpa batas tetapi berharap dipahami tanpa diminta. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, mereka merasa dikhianati oleh hidup, oleh orang lain bahkan oleh nasibnya sendiri.
Dalam perjalanan hidup, Kamis Legi sering mengalami fase kehilangan jati diri. Karena terlalu sering menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka lupa apa yang sebenarnya diinginkan. Mereka bingung membedakan mana keinginan pribadi dan mana tuntutan sekitar. Kondisi ini melahirkan sisi gelap berupa kekosongan batin, rasa hampa yang sulit dijelaskan. Primbon Jawa menyebut keadaan ini sebagai urip tanpa rasa urip, hidup tanpa rasa hidup. Kamis Legi tetap menjalani hari, tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetapi jauh di dalam hati ada perasaan sepi yang tidak terobati. Mereka merasa tidak benar-benar dikenal, meski banyak orang mengenalnya. Sisi gelap Kamis Legi juga muncul dalam bentuk ketergantungan emosional. Karena takut ditinggalkan, mereka cenderung mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah melelahkan. Mereka lebih memilih terluka daripada sendirian. Dalam primbon, ini disebut, wedi pisahan luwi gede tinimbang lara. Takut berpisah lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Pada akhirnya, bagian satu ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton, Kamis Legi bukan berasal dari niat buruk, melainkan dari sifat-sifat baik yang tidak seimbang, terlalu peka, terlalu sabar, terlalu mengalah, dan terlalu memikirkan orang lain. Jika tidak disadari, sifat-sifat ini akan tumbuh menjadi bayangan panjang yang mengikuti perjalanan hidup. Kamis Legi kemanapun ia melangkah. Dalam primbon Jawa kuno, weton Kamis Legi digambarkan sebagai pribadi yang tidak pernah kehabisan rasa, namun sering kehilangan ruang untuk meluapkannya. Emosi Kamis Legi bukan emosi yang meledak-ledak, melainkan emosi yang mengendap, meresap ke setiap lapisan batin, dan perlahan membentuk watak yang tampak tenang, namun sesungguhnya penuh pergolakan. Sejak masa kanak-kanak, banyak Kamis Legi yang sudah akrab dengan perasaan harus kuat, harus mengerti, dan tidak boleh merepotkan orang lain. Dalam primbon ini disebut dipaksa wicaksana sadurunge wayahe, dipaksa bijaksana sebelum waktunya. Mereka belajar menelan kekecewaan, menyimpan tangis, dan menahan amarah karena mengungkapkannya. Dianggap tidak pantas atau hanya akan memperkeruh keadaan. Sisi gelap mulai tumbuh ketika emosi-emosi ini tidak pernah mendapatkan jalan keluar yang sehat. Kamis Legi jarang mengungkapkan rasa marah secara langsung. Mereka lebih memilih diam, menarik napas panjang, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun primbon mengingatkan, emosi yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Amarah Kamis Legi sering berubah menjadi kekecewaan sunyi. Mereka kecewa bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena rangkaian hal kecil yang berulang. Tidak didengar, tidak dipahami, tidak dianggap penting. Kekecewaan ini tidak mereka suarakan, melainkan disimpan dalam ingatan. Setiap kejadian kecil menjadi batu kecil yang mengisi kantong batin, hingga suatu saat terasa terlalu berat untuk dibawa. Dalam primbon Jawa, kondisi ini disebut ati kebak watu, hati yang penuh batu. Orang Kamis Legi dalam keadaan ini masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda tetapi batinnya lelah. Mereka mudah merasa letih tanpa sebab yang jelas, mudah merasa sedih tanpa tahu mengapa, dan mudah merasa kosong meski hidup terlihat baik-baik saja. Sisi gelap emosi Kamis Legi juga tampak dari cara mereka menghadapi konflik. Alih-alih menyelesaikan konflik secara terbuka, mereka lebih memilih menghindar. Bagi Kamis Legi, konflik bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi ancaman terhadap keharmonisan yang mereka junjung tinggi. Akibatnya, konflik yang dihindari justru menjadi luka laten yang terus menggerogoti batin. Primbon mencatat bahwa Kamis Legi memiliki kecenderungan mengulang luka lama. Mereka sering teringat kembali peristiwa menyakitkan di masa lalu, terutama saat sedang lelah atau tertekan. Ingatan ini muncul bukan untuk disembuhkan, melainkan untuk mengingatkan betapa sering mereka mengalah. Inilah yang membuat emosi Kamis Legi terasa berat dan berlapis. Dalam hubungan personal, Kamis Legi sering menampilkan wajah penuh pengertian. Mereka menjadi pendengar yang baik, penenang yang sabar, dan penopang emosi bagi orang lain. Namun sisi gelapnya, mereka jarang mendapatkan ruang yang sama. Ketika mereka membutuhkan, mereka justru memilih diam karena takut dianggap lemah atau merepotkan. Dalam primbon ini disebut tulung tanpa ditulung. Menolong tanpa pernah ditolong. Kondisi ini lama-kelamaan melahirkan amarah pasif. Kamis Legi tidak menyerang, tetapi menunjukkan ketidaksenangan melalui sikap dingin, jarak emosional, dan keheningan yang panjang. Mereka bisa tiba-tiba mengurangi komunikasi, menjawab seperlunya, atau bersikap sangat formal kepada orang yang sebelumnya dekat. Orang-orang di sekitarnya sering bingung, karena tidak pernah ada pertengkaran yang jelas. Primbon Jawa mengingatkan bahwa amarah pasif Kamis Legi lebih berbahaya bagi dirinya sendiri daripada bagi orang lain.
Karena amarah ini tidak dilepaskan, ia berbalik ke dalam, berubah menjadi rasa bersalah, penyesalan, dan tuduhan terhadap diri sendiri. Kamis Legi sering bertanya dalam hati, apa aku kurang sabar? Apa aku terlalu sensitif? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar tanpa jawaban. Sisi gelap lain yang muncul adalah kecenderungan menyalahkan diri secara berlebihan. Ketika hubungan retak, Kamis Legi lebih dulu mencari kesalahan dalam dirinya, meskipun sebenarnya ia telah berusaha sekuat tenaga. Dalam primbon ini disebut ngukum awak dewe, menghukum diri sendiri. Kebiasaan ini perlahan mengikis harga diri dan kepercayaan diri. Emosi yang terpendam juga membuat Kamis Legi rentan mengalami ledakan perasaan yang tidak terduga. Pada suatu titik, pemicu kecil bisa membuka pintu bagi seluruh emosi yang terkubur. Ledakan ini sering membuat Kamis Legi sendiri terkejut dan menyesal. Setelahnya mereka kembali menutup diri, merasa bersalah, dan berjanji pada diri sendiri untuk lebih sabar lagi. Siklus ini terus berulang. Primbon kuno menyebut siklus ini sebagai mutering rasa, berputar dalam rasa. Kamis Legi terjebak antara keinginan untuk mengungkapkan perasaan dan ketakutan akan konsekuensinya. Mereka ingin jujur tetapi takut melukai. Mereka ingin dimengerti, tetapi takut dianggap menuntut. Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, sisi gelap emosi Kamis Legi dapat berkembang menjadi kekeringan batin. Mereka merasa jauh dari kebahagiaan, sulit menikmati hal-hal sederhana, dan mudah merasa lelah secara emosional. Mereka tidak lagi berharap banyak, karena berharap dianggap terlalu menyakitkan. Bagian 2, ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton Kamis Legi dalam ranah emosi bukanlah kemarahan yang kasar, melainkan amarah yang dibungkam, luka yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh, dan perasaan yang terlalu lama ditahan demi menjaga keharmonisan semu. Dalam primbon Jawa kuno, weton Kamis Legi sering disebut sebagai weton yang rezekinya tidak pernah benar-benar kosong, tetapi juga jarang mengalir dengan ringan. Rezeki Kamis Legi ibarat air yang mengalir di sungai kecil, selalu ada, namun kerap tersendat oleh batu-batu halus yang tak terlihat dari permukaan. Disinilah sisi gelap nasib Kamis Legi mulai terasa, bukan sebagai kemiskinan mutlak, melainkan sebagai perjuangan panjang yang melelahkan batin. Kamis Legi dikenal memiliki etos kerja yang baik. Mereka rajin, tekun, dan bertanggung jawab. Namun primbon mencatat bahwa mereka sering bekerja lebih keras daripada hasil yang diterima. Usaha mereka kerap tidak sebanding dengan penghargaan yang didapat. Dalam batin, ini menumbuhkan perasaan bahwa hidup selalu meminta lebih banyak pengorbanan, tetapi jarang memberi jeda untuk bernapas. Sisi gelap ini berakar pada watak Kamis Legi yang tidak pandai menuntut haknya sendiri. Mereka cenderung menerima keadaan, meski sebenarnya tidak adil. Dalam dunia kerja atau usaha, mereka sering berada di posisi pendukung, yang mengerjakan, yang menuntaskan, yang menjaga kestabilan, tetapi jarang menjadi pusat sorotan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai makaryo tanpa jeneng, bekerja tanpa nama. Karir Kamis Legi sering mengalami naik turun yang tidak menentu. Ketika sudah merasa mapan, tiba-tiba ada hal yang menggoyahkan. Perubahan kebijakan, konflik tersembunyi, atau keputusan sepihak yang merugikan. Mereka jarang terlibat konflik terbuka, tetapi sering menjadi korban dari konflik yang tidak mereka ciptakan. Hal ini membuat Kamis Legi merasa bahwa nasibnya selalu diuji pada saat-saat yang tidak tepat. Dalam hal rezeki, Kamis Legi juga memiliki kecenderungan sulit menahan pengeluaran demi orang lain, karena rasa tidak enakan dan empati yang besar. Mereka mudah membantu, mudah memberi, dan sulit berkata tidak. Secara batin, mereka merasa bertanggung jawab atas kesulitan orang-orang di sekitarnya. Namun primbon mengingatkan bahwa kebiasaan ini sering membuat rezeki Kamis Legi bocor secara halus, tanpa mereka sadari. Sisi gelap lainnya adalah rezeki yang datang bersamaan dengan beban. Ketika Kamis Legi mendapatkan kenaikan jabatan, seringkali datang bersama tanggung jawab berlipat. Ketika mendapatkan keuntungan, sering disertai kecemasan baru. Mereka jarang menikmati hasil dengan tenang, karena pikiran mereka selalu sibuk memikirkan kemungkinan terburuk. Dalam primbon ini disebut rezeki sing ora tau legi tenan. Rezeki yang jarang terasa manis sepenuhnya. Tekanan nasib Kamis Legi juga tampak dari rasa cemas berlebihan terhadap masa depan. Mereka sering memikirkan hari esok, takut kekurangan, takut gagal, takut mengecewakan orang lain. Kekhawatiran ini membuat mereka sulit mengambil risiko besar. Akibatnya, banyak peluang yang sebenarnya baik dilewatkan karena rasa takut yang terlalu dalam. Primbon Jawa menyebut bahwa Kamis Legi sering berada dalam kondisi urip kebak was-was, hidup yang dipenuhi kecemasan,
Mereka bekerja bukan hanya untuk mencapai tujuan, tetapi untuk meredam ketakutan. Ketika rezeki lancar, mereka khawatir akan kehilangannya. Ketika rezeki seret, mereka menyalahkan diri sendiri. Sisi gelap ini semakin kuat ketika Kamis Legi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka melihat orang lain tampak lebih mudah berhasil, lebih cepat maju, dan lebih berani mengambil langkah. Perbandingan ini menumbuhkan rasa iri yang sunyi, bukan iri yang ingin menjatuhkan, tetapi iri yang menyakitkan karena merasa hidup sendiri selalu lebih berat. Dalam primbon, kondisi ini disebut hati kehilangan imbangan, hati yang kehilangan keseimbangan. Kamis Legi mulai meragukan nilai usahanya sendiri, merasa tidak cukup cerdas, tidak cukup berani, atau tidak cukup beruntung. Keraguan ini perlahan menggerogoti semangat dan membuat mereka berjalan di tempat. Karir Kamis Legi juga sering diwarnai oleh konflik batin antara idealisme dan kebutuhan hidup. Mereka ingin bekerja dengan hati, ingin merasa bermakna, tetapi realitas sering memaksa mereka untuk bertahan di pekerjaan yang menguras batin. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan kelelahan mental yang dalam, yang oleh primbon disebut lemesing sukma, lemahnya jiwa. Sisi gelap nasib Kamis Legi juga tampak ketika mereka terlalu lama bertahan dalam kondisi yang tidak sehat, baik dalam pekerjaan maupun usaha. Mereka takut memulai dari nol, takut mengecewakan keluarga, dan takut gagal di mata orang lain. Ketakutan ini membuat mereka menunda perubahan, meski batin sudah lama berteriak untuk bergerak. Primbon Jawa mengingatkan bahwa jika Kamis Legi tidak berani menghadapi sisi gelap ini, maka hidupnya akan terasa seperti berjalan jauh tanpa pernah sampai. Banyak usaha, banyak pengorbanan, tetapi kepuasan batin sulit diraih. Mereka akan terus merasa bahwa hidup menuntut, bukan memberi. Bagian ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton, Kamis Legi dalam rezeki dan career, bukanlah kemalangan mutlak, melainkan beban batin, kecemasan, dan pengorbanan yang tidak seimbang. Rezeki ada, jalan terbuka, tetapi rasa leganya jarang singgah. Dalam primbon Jawa kuno, weton Kamis Legi dikenal sebagai weton yang mencintai dengan sepenuh rasa, tanpa banyak perhitungan untung dan rugi. Cinta bagi Kamis Legi bukan sekadar perasaan, melainkan ikatan batin yang menyatu dengan jiwanya. Mereka mencintai dengan kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan yang sering melampaui batas sehat. Disinilah sisi gelap cinta Kamis Legi mulai tumbuh, pelan namun mengikat kuat. Kamis Legi bukan tipe yang mudah jatuh cinta, tetapi sekali hatinya terikat, ia akan sulit melepaskan. Dalam primbon disebutkan bahwa Kamis Legi memiliki tali rasa yang panjang, artinya ikatan emosionalnya tidak mudah putus meski secara logika, hubungan tersebut sudah tidak lagi membawa kebaikan. Mereka lebih memilih bertahan, berharap keadaan berubah, daripada menerima kenyataan pahit. Sisi gelap cinta Kamis Legi bermula dari ketakutan mendalam akan kehilangan. Mereka sangat takut ditinggalkan, dilupakan, atau tidak lagi dibutuhkan. Ketakutan ini sering membuat mereka menoleransi sikap pasangan yang sebenarnya melukai batin. Mereka mengalah, memaklumi, dan menyimpan luka demi menjaga hubungan tetap utuh. Dalam primbon ini disebut tresna ngungkuli ajining diri, cinta yang mengalahkan harga diri. Dalam hubungan, Kamis Legi sering berperan sebagai penopang emosi. Mereka menjadi pendengar, penenang, dan penyangga bagi pasangan. Namun sisi gelapnya, mereka jarang mendapatkan timbal balik yang seimbang. Kebutuhan emosional Kamis Legi sering terabaikan, karena mereka sendiri jarang mengungkapkannya. Mereka berharap pasangannya peka, padahal tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama. Primbon Jawa mengingatkan bahwa Kamis Legi memiliki kecenderungan mengikat diri pada hubungan karma. Hubungan karma adalah hubungan yang terasa kuat, sulit dilepaskan, tetapi penuh ujian batin. Kamis Legi sering bertemu pasangan yang membawa pelajaran berat. Pengkhianatan halus, ketidakpastian, atau ketergantungan emosional. Hubungan ini terasa takdir, tetapi sesungguhnya adalah ujian untuk mengenali batas diri. Sisi gelap lainnya adalah kecemburuan yang tersembunyi. Kamis Legi jarang menunjukkan rasa cemburu secara terang-terangan. Mereka memilih diam, tersenyum, dan menyimpan rasa tidak aman di dalam hati. Namun kecemburuan yang dipendam ini perlahan mengikis kepercayaan dan ketenangan batin. Mereka mulai overthinking, menafsirkan hal-hal kecil secara berlebihan, dan menyiksa diri dengan prasangka. Dalam primbon, kondisi ini disebut rasa curiga sing dipelihara. Rasa curiga yang dipelihara sendiri. Kamis Legi sering lebih menyakiti dirinya dengan pikiran-pikiran yang belum tentu benar, daripada berani bertanya dan menghadapi kenyataan. Hal ini membuat hubungan terasa berat, meski di luar tampak harmonis. Kamis Legi juga memiliki sisi gelap berupa ketergantungan emosional yang kuat.
Mereka merasa hidupnya lebih bermakna ketika dibutuhkan oleh orang yang dicintai. Ketika peran ini berkurang, mereka merasa kehilangan arah. Dalam primbon ini disebut urip gumantung marang lian, hidup yang bergantung pada orang lain. Ketergantungan ini membuat Kamis Legi sulit mandiri secara emosional. Dalam pernikahan atau hubungan jangka panjang, Kamis Legi sering memikul beban rumah tangga secara batin. Mereka memikirkan banyak hal sekaligus. Perasaan pasangan, keharmonisan keluarga, pandangan orang tua, dan tuntutan sosial. Semua ini dipikirkan sendirian. Sisi gelapnya, mereka merasa tidak pernah benar-benar didukung, meski tidak pernah meminta dukungan secara jelas. Primbon Jawa menyebut bahwa Kamis Legi rentan mengalami kesepian dalam kebersamaan. Mereka duduk berdampingan, tidur satu atap tetapi merasa sendirian. Kesepian ini lebih menyakitkan daripada kesepian karena benar-benar sendiri. Mereka merasa tidak dipahami, tidak didengar, dan tidak dilihat sepenuhnya. Sisi gelap cinta Kamis Legi juga tampak ketika hubungan berakhir. Mereka sulit move on bukan karena tidak mau, tetapi karena ikatan batin yang terlalu kuat. Bram masih menyimpan kenangan, masih mendoakan, dan masih berharap, meski hubungan itu sudah lama usai. Dalam primbon ini disebut tresna kangkari, cinta yang tertinggal. Jika kondisi ini tidak disadari, Kamis Legi bisa terjebak dalam pola hubungan yang berulang. Mereka bertemu tipe pasangan yang sama, dengan luka yang sama. Hanya dalam wajah yang berbeda. Ini adalah karma hubungan yang belum selesai, dan hanya bisa diputus ketika Kamis Legi belajar mencintai dirinya, sendiri dengan batas yang jelas. Bagian 4, ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton Kamis Legi dalam cinta bukanlah ketidakmampuan mencinta, melainkan mencinta terlalu dalam tanpa menjaga diri sendiri. Cinta yang seharusnya menguatkan justru menjadi belenggu batin yang melelahkan. Dalam primbon Jawa kuno, weton Kamis Legi bukan hanya dipandang dari watak lahiriah, emosi, rezeki, dan hubungan, tetapi juga dari lapisan spiritual paling dalam. Disinilah sisi gelap terakhir Kamis Legi bersemayam. Bukan sebagai keburukan, melainkan sebagai beban halus yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Kamis Legi sering disebut sebagai weton yang membawa utang rasa, bukan hanya dari kehidupannya sendiri, tetapi juga dari jejak leluhur yang belum selesai. Orang Kamis Legi memiliki kepekaan spiritual yang kuat, meski tidak selalu disadari. Mereka mudah merasa gelisah tanpa sebab, mudah tergerak oleh penderitaan orang lain, dan mudah merasa bersalah atas hal-hal yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam primbon ini disebut narima beban tanpa milih, menerima beban tanpa memilih. Kepekaan ini membuat mereka sering menjadi penyeimbang dalam keluarga, tetapi juga menjadikan hidupnya terasa berat. Sisi gelap spiritual Kamis Legi muncul ketika mereka terlalu larut dalam rasa tanggung jawab batin. Mereka merasa harus menjadi orang baik, harus sabar, harus menjaga keharmonisan, dan harus menahan diri. Mereka takut jika bersikap tegas atau egois, keseimbangan hidup akan terganggu. Ketakutan ini membuat Kamis Legi sering menyangkal kebutuhan jiwanya sendiri. Primbon Jawa menyebut bahwa Kamis Legi rentan mengalami kebingungan spiritual. Mereka banyak merenung, banyak bertanya tentang makna hidup, tetapi jarang menemukan jawaban yang memuaskan. Mereka merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan, tetapi tidak tahu apa dan bagaimana caranya. Kondisi ini disebut kesandung sukma, jiwa yang tersandung di jalan pencarian. Sisi gelap ini juga tampak dalam hubungan Kamis Legi dengan nasib. Mereka sering merasa hidupnya seperti diatur oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi tidak selalu berpihak padanya. Mereka menerima, tetapi batinnya lelah. Mereka berserah, tetapi hatinya bertanya. Dalam primbon ini disebut pasrah sing kebacut, pasrah yang terlalu dalam hingga melemahkan daya hidup. Kamis Legi juga dikenal memiliki intuisi yang tajam, tetapi sering mengabaikannya demi menjaga kenyamanan orang lain. Mereka tahu suatu hubungan akan melukai, suatu keputusan akan membawa masalah, tetapi tetap melangkah karena merasa tidak enak menolak. Mengabaikan intuisi inilah yang menjadi salah satu sisi gelap terbesar Kamis Legi, karena mereka mengkhianati suara batinnya sendiri. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa Kamis Legi sering memikul karma pengorbanan. Dalam kehidupan ini mereka diuji untuk belajar tentang batas, tentang keberanian berkata cukup, dan tentang mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah. Jika pelajaran ini tidak dipelajari, Kamis Legi akan terus merasa lelah, seolah hidup selalu menuntut lebih banyak daripada yang sanggup ia berikan. Sisi gelap spiritual Kamis Legi juga tampak dalam rasa sepi yang mendalam. Ini bukan sepi karena kurang teman, melainkan sepi karena merasa tidak ada yang benar-benar memahami kedalaman jiwanya.
Mereka merasa berbeda, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kesepian ini sering muncul di malam hari, ketika segala hiruk-pikuk mereda dan suara batin mulai berbicara. Dalam primbon, kondisi ini disebut sepi ing tengah rame. Sepi di tengah keramaian, Kamis Legi bisa berada di tengah keluarga, pasangan atau sahabat tetapi tetap merasa sendiri. Mereka merindukan kedekatan batin yang sejati, bukan sekadar kehadiran fisik. Namun primbon Jawa kuno tidak pernah meninggalkan Kamis Legi dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Di balik sisi gelapnya, terdapat jalan pembebasan batin yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani sadar. Jalan ini bukan jalan cepat, melainkan jalan sunyi yang menuntut kejujuran pada diri sendiri. Pembebasan batin Kamis Legi dimulai dari mengenali batas. Mereka harus belajar bahwa mengalah tidak selalu mulia, dan berkata tidak bukan berarti jahat. Dalam primbon ini disebut ngajeni awake dewe, menghormati diri sendiri. Tanpa penghormatan pada diri, semua kebaikan akan berubah menjadi beban. Langkah berikutnya adalah mengizinkan diri untuk merasakan dan mengungkapkan emosi. Tangis, marah, kecewa, dan lelah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda hidup. Kamis Legi perlu belajar melepaskan beban rasa sedikit demi sedikit, agar jiwanya kembali bernapas. Primbon juga mengajarkan bahwa Kamis Legi harus kembali mendengarkan intuisi. Suara halus di dalam batin adalah penuntun, bukan musuh. Ketika Kamis Legi berani mengikuti intuisi, jalan hidupnya akan terasa lebih selaras meski tidak selalu mudah. Pada akhirnya, sisi gelap weton Kamis Legi bukanlah kutukan, melainkan panggilan jiwa. Panggilan untuk berhenti berkorban secara berlebihan, berhenti menanggung beban yang bukan miliknya, dan mulai hidup dengan kesadaran penuh. Jika Kamis Legi mampu melalui jalan ini, maka sisi gelapnya akan berubah menjadi kedalaman jiwa yang bijaksana, bukan luka yang mengikat. Bagian 5 ini menutup keseluruhan narasi dengan pemahaman bahwa Kamis Legi adalah weton yang diuji melalui kehalusan rasa. Ujian ini berat, tetapi bila disadari dan diolah, akan melahirkan pribadi yang tenang, kuat, dan benar-benar merdeka secara batin. Dalam primbon Jawa kuno, setelah seseorang Kamis Legi menyentuh kesadaran akan sisi gelap spiritualnya, perjalanan batin belumlah selesai. Justru di titik inilah ujian paling halus dimulai. Banyak orang mengira bahwa mengenali luka batin adalah akhir dari penderitaan, padahal bagi Kamis Legi, pengenalan hanyalah gerbang awal menuju pengolahan rasa yang lebih dalam. Para leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai wektu paningal sukma, saat jiwa mulai melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Pada fase ini, Kamis Legi mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya memikul beban orang lain, tetapi juga memelihara penderitaan sebagai bagian dari identitas diri. Ia terbiasa menjadi yang mengalah, yang kuat, yang sabar, hingga tanpa sadar merasa kehilangan makna ketika tidak lagi dibutuhkan. Sisi gelap yang muncul pada tahap ini adalah ketakutan akan hidup yang ringan. Anehnya, Kamis Legi sering merasa asing ketika tidak sedang menanggung masalah. Ketika hidup terasa tenang, batinnya justru gelisah seolah ada yang salah. Dalam primbon ini disebut sukma sing kagungan pakulinan lara. Jiwa yang terbiasa dengan luka. Luka menjadi zona nyaman. Penderitaan menjadi sesuatu yang dikenal. Pada titik ini, Kamis Legi sering mengalami pertarungan batin paling sunyi. Antara keinginan untuk benar-benar merdeka dan rasa bersalah jika berhenti berkorban. Mereka takut jika hidupnya menjadi lebih bahagia, orang lain akan terluka atau kecewa. Ketakutan ini membuat Kamis Legi tanpa sadar kembali mengambil beban yang sebenarnya sudah bisa dilepaskan. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa tidak semua beban adalah takdir. Banyak beban hanyalah kebiasaan rasa yang diwariskan secara turun-temurun. Kamis Legi sering membawa pola leluhur, perempuan atau laki-laki dalam garis keluarganya yang terbiasa mengalah, menahan diri, dan mendahulukan keharmonisan di atas kebahagiaan pribadi. Pola ini hidup kembali dalam dirinya. Sisi gelap lanjutan ini disebut karma rasa sing mudun, karma rasa yang turun-temurun. Bukan karma perbuatan, melainkan karma batin. Pola emosi, pola pengorbanan, dan pola kesedihan yang diwariskan tanpa disadari. Kamis Legi sering menjadi titik berhenti atau titik pengulangan dari karma ini, tergantung pada kesadarannya. Dalam fase ini, Kamis Legi mulai diuji untuk berani mengecewakan. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi weton ini. Mengecewakan orang lain terasa seperti dosa batin. Namun Primbon mengajarkan bahwa tidak semua kekecewaan adalah kejahatan. Kadang kekecewaan orang lain adalah tanda bahwa Kamis Legi mulai jujur pada dirinya sendiri. Sisi gelap lainnya muncul ketika Kamis Legi mulai menarik diri dari peran lama. Orang-orang di sekitarnya bisa merasa Kamis Legi berubah. Tidak lagi selalu ada. Tidak lagi selalu mengalah.
tidak lagi selalu siap menampung masalah. Reaksi lingkungan ini sering memunculkan rasa bersalah baru, yang jika tidak disadari, akan menyeret Kamis Legi kembali ke pola lama. Primbon menyebut fase ini sebagai uji rasa pamit, ujian untuk berpamitan pada diri lama. Kamis Legi harus belajar bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Ia hanya bertanggung jawab untuk hidup selaras dengan jiwanya sendiri. Ketika Kamis Legi mampu melewati fase ini, ia memasuki tahapan yang jarang dibahas, kesunyian yang jernih. Ini bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang penuh kesadaran. Dalam kesunyian ini, Kamis Legi mulai mengenal dirinya tanpa peran, tanpa kewajiban emosional, tanpa tuntutan batin. Inilah yang oleh Primbon disebut sepi kang urip, sepi yang hidup. Namun bahkan dalam kesunyian ini, masih ada sisi gelap terakhir, takut akan jati diri sejati. Kamis Legi sering terkejut menyadari bahwa dirinya ternyata memiliki keinginan, ambisi dan batas yang jelas. Ia takut jika menjadi dirinya sendiri, ia tidak lagi dianggap baik, bijak atau patut dicontoh. Ketakutan ini adalah sisa bayangan dari diri lama yang belum sepenuhnya dilepaskan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa jati diri sejati Kamis Legi bukanlah pengorbanan, melainkan keseimbangan rasa. Ketika Kamis Legi mampu memberi tanpa mengorbankan diri, menolong tanpa melukai batin sendiri, dan mencintai tanpa kehilangan harga diri, maka karma rasa yang selama ini membelenggu akan perlahan luruh. Pada tahap akhir perjalanan batin ini, Kamis Legi berubah menjadi sosok yang diamnya berisi, tenangnya bukan karena menahan, dan sabarnya bukan karena takut. Ia tidak lagi mengejar keharmonisan semu, tetapi membangun kedamaian sejati dari dalam diri. Inilah transformasi sisi gelap menjadi kekuatan. Primbon menutup perjalanan ini dengan satu pitutur halus. Wong Kamis Legi yan wis nemu awake dewe. Ora bakal kesasar dening rasa. Orang Kamis Legi yang telah menemukan dirinya sendiri, tidak akan lagi tersesat oleh perasaannya. Narasi ini menegaskan bahwa sisi gelap Kamis Legi tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan untuk menuntun. Ia adalah jalan panjang yang sunyi, berat, dan penuh ujian rasa, tetapi di ujungnya terdapat kebebasan batin yang tidak dimiliki oleh semua weton. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi. Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.